karena kita udah ngomongin EVOS, Alter Ego, sama Aura Fire. Kira-kira nih 6 tim yang di atas nih, yang upper sama yang dapat lower nih. Prediksi dah. Kan MPL Prediksi. MPL playoff bentar lagi juga kan. Oke, prediksi. Halo Skorer, kembali lagi bersama aku Afu dan di sini ada Mas Neza. Ya, ini ketiga kalinya berturut-turut kita ganti ya gitu. Nah, kenapa opening harus tag gitu Iya. nih? Gak ada giniannya apa ya? Besok beli. Produser Oke. beliin ginian kayak apa kayak harus ituan dulu. Kali ini kita bakal ngebahas yang kemarin. Kita hasil liputan kemarin. Ya. Hasil berburuan ya. MPL ID season 12 regular season. Nah, kali ini aku mau nanya nih Mas Neza. Kan kita berdua lah, tapi kamu yang lebih detail. Kira-kira gimana tuh kemarin? Gue lebih detail, kalau Gangga lebih blur ya. Lebih kotak-kotak Tidak nampak, mozaik dia. Apa ya, kalau ngomongin regular season MPL ID season 12 regular season tuh gue bisa bilang lebih keras dari season-season sebelumnya. Lebih keras. Ya. Ini baru regular loh, bukan Ya, yang ini lebih playoff keras gitu. bukan karena habis masuk lemari es atau gimana Oh, kan. iya. Maksudnya lebih keras karena ya persaingannya aja gitu, kayak performa tim-timnya, terus ada step up tim-tim yang berhasil step up naik meningkatkan performa mereka dari season lalu. Ya, kita bisa bilang Rebellion Zion sama Geek Fam lah. Geek Fam walaupun memang musim lalu juga sebenarnya lolos ke playoff, tapi kan aku lupa Geek Fam lolos gak ya? Lupa deh, nanti cek ya. Nah, maksudnya itu ada beberapa kejutan-kejutan di MPL ID season 12 termasuk ya kejutan yang kurang enak juga banyak kayak gitu. Tapi enak-enak aja sih kemarin. Ya beda kan. Karena kalau ya buat kita yang ngeliputnya enak-enak aja kan, kita dapat kota dan lain sebagainya, dapat hasil liputan. Ya BTW ditunggu update-nya kan, banyak banget konten kita di Skor Indonesia tentunya. Nah, kalau ngomongin lain apa ya? Ya itu sih lebih keras dari keras ya? banyak yang Ogut tanyain menurut lu gimana regular season 12 gitu. Lebih keras sih, keras banget. Keras banget, pecah, tak terduga juga banyak. Penuh plot twist sih kalau aku bilang. Plot twist juga Karena banyak. aku juga pengen nanya ini nih. Apa? Berarti kan yang lolos 6 dong. 6. Nah, 3-nya ini nih Nah. yang bikin penuh plot twist nih, 3 tim yang tidak lolos ini. Nah, yang kalau ke playoff. buat kalian yang belum tahu, MPL Edition 12 ini agak berbeda karena ketambahan satu tim baru. Dulu sih ngomongnya 2 tim, tapi akhirnya Satu rumornya tempat 2 tim, tapi ternyata akhirnya cuma 1 tim, yaitu Dewa United Esports. Nah, si anak baru ini apa ya? Ya akhirnya membuat dari 8 tim kontestan jadi 9 tim kontestan. Yang secara otomatis yang tidak lolos playoff jadi tambah 1. Jadi 3. Yang kemarin cuma 2, sekarang jadi 3. Nah, itu tuh perbedaan dikit dari musim lalu. Nah, kalau tadi ngomongin apa? Yang nggak lolos. Yang nggak lolos. Penuh kejutan gitu loh. 3 ya. tim ini penuh kejutan. Gitu, yang nggak lolos ya kita ngomong dari bawah aja, dari Aura Fire. Terus yang kedua Alter Ego, ini berdua ada kayak bestie banget tapi di bawah, ya kan? Kan ada tuh derby bestie ya. RRQ sama Onyx, ya. Jadi RRQ Onyx. bersama derby harus Ya, rata, bestie baik di zona merah ini tuh main bestie gini. di bawah tapi ya kalau gue bilang. Sama yang terakhir EVOS Legends. Ini yang apa ya? Bisa dibilang, aku bilang mengejutkan tapi nggak mengejutkan. Gitu. Nah, Ya gimana? sebenarnya sih bener kan mereka fun fact-nya aku dengar fun fact-nya berarti ini 2 kali mereka Dia 2 kali. tidak maju Tidak ke lolos. playoff ya. Berarti benar-benar gak lanjut ke M Series ya, dimana kedepannya nanti setelah ini M5 betul, kan. betul. Gitu. Sangat disayangkan gak sih kalau misalnya EVOS itu gagal menuju ke playoff gitu loh. Ya gimana ya, kalau disayangkan ya mau gimana, orang disayangkan atau disayangkan, tapi nasi udah jadi bubur. Nah, bubur dikasih bumbu udah masih enak lagi gitu loh. Maksudnya dia masih bisa comeback gitu loh. Mereka masih bisa comeback ke turnamen selanjutnya kan, masih ada Piala Presiden kalau nggak salah, mereka masih ada. Oh ya Piala Presiden lagi ya. Ya maksudnya di situ bisa jadi ajang comeback gitu, ajang berbenah diri. Terus nanti next kompetisi juga masih ada, banyak kompetisi lain yang
mereka bisa berbenah diri sebelum MPL season berikutnya kayak gitu. Tapi kalau Ogut bilang balik lagi tadi bilang EVOS nggak lolos PS tuh mengejutkan tapi nggak mengejutkan. Mengejutkannya ya karena season lalu mereka duduk sebagai runner up. Mereka grand finalis. Runner up Mereka grand finalis lawan Onyx yang begitu ya bisa bilang di grand final walaupun kalau nggak salah kalah 4-0 ya kalau nggak salah. Ya, tapi mereka udah sampai ke grand final dari season sebelumnya yang nggak lolos playoff. Season 10 nah, ya season kan? 10 mereka nggak lolos playoff. 11 berhasil jadi grand final, 12 yang nggak lolos playoff lagi. Lah ini kok. Kayaknya ini ada enggak sebentar. Ini kayaknya pasti kayak ada ritual gitu. Mereka kayaknya lebih suka sama angka ganjil daripada angka genap. Ya bisa jadi ya, tapi nggak tahu ya. Aku di belakang mereka yang tahu gitu. Cuman kalau aku pribadi mikirnya ada apa dengan EVOS gitu. Ada ADE, ada apa dengan EVOS. Nah, itu makanya ya apa ya? Kalau Ogut bilang EVOS ini ya gimana ya bilangnya ya? Banyak melakukan apa ya blunder, eksperimen. Eksperimen di pemain, padahal pemainnya udah oke. Kayak mereka akhirnya membawa pemain-pemain dari MDL ke Legends kayak katakanlah Veldora, Doma, terutama squad yang kemarin menang di World Cyber Games di Korea Selatan di Busan itu. Benar. Mereka juara di internasional tuh. Itu tim kasta keduanya, tim MDL, sukses menang di sana, dibawa ke MPL. Gagal. Nah, di eksperimen, copot pemain, ganti-ganti pemain, tapi akhirnya nggak berhasil, ya sudah. Itu ya buahnya seperti itu. Makanya mereka nggak ada satu pemain yang benar-benar buat pondasi. Kalau kata mantan pemainnya si Clover, si EVOS ini nggak punya pondasi, nggak punya orang yang mikir buat strateginya mereka harus apa, mereka harus nyerang, mereka harus bertahan, mereka harus ambil Lord dan lain sebagainya, mereka nggak ada. Jadi itu mereka EVOS, tuh mencoba, tapi hasilnya belum pasti gitu loh. Ya, namanya eksperimen kan gitu. Ya kita nggak tahu di belakangnya seperti apa, tapi kalau Ogut pendapatnya seperti itu. Nah, kalau alter ego ini, Ogut bisa bilang inkonsistensi jadi penyebab utama. Mereka nggak konsisten. Mereka kadang-kadang main bagus, tapi mereka kadang-kadang mainnya bener-bener yang lah ini kok AE, ini bukan AE gitu. Kayak bukan AE gitu. Lebih kayak mainnya tuh mut-mutan gitu. Kadang panas, tiba-tiba besoknya karena udah kepanasan jadi cooling down gitu. Bener, kayak apa ya? Kayak awalnya tuh gacor banget, tapi kadang-kadang juga ya udah be aja gitu. Nah, ditambah lagi Aura Fire. Aura Fire ini, kalau Aura Fire ini, Ogut bisa bilang mereka masih mencari kekuatan yang hilang. Oh, kirain jati diri. Iya, jati diri juga, jati diri. Jati diri kan stadion di Semarang. Gitu. Beda. Cari jati diri. Kan cari jati diri udah ada di Semarang, ngapain dicari gitu loh. Nah, cari kekuatan yang hilang. Mereka, mereka dari season lalu udah turun banget. Padahal mereka sebelumnya berhasil kalau nggak salah peringkat 3 season 10. Yep. Season 11 mereka nggak lolos playoff. 12 mereka masih cari kekuatan mereka. Nggak tahu apa ditambah lagi udah lagi cari kekuatan, tambah lagi pemainnya hilang. Kayak pemain-pemain pentingnya kayak Fluffy yang ke EVOS. Oh iya, benar. Ya, Fluffy udah pindah EVOS, berharap lolos playoff. Ternyata enggak. Sepertinya kata Fluffy deh. Bukan karena Fluffy. Kita nggak mau ngomongin karena ini salah siapa itu enggak. Kalau samain enggak. Ya itu takdir lah istilahnya gitu. Nah, kalau Aura Fire ya itu mereka masih cari formasi ininya lagi, formasi terbaiknya lagi. Kan udah nggak ada Godiva. Musim ini Godiva juga udah nggak ada, yang nggak tahu katanya ada masalah sama pihak manajemen, tapi nggak tahu di belakangnya apa. Hai yang awalnya main kalau nggak salah mid lane, tiba-tiba diplot yang sekarang diganti role-nya kemana. Nah itu pergantian role, balik lagi ada masuknya Aran itu sempat jadi kayak wah Aran nih, wah jadi asanya penggemar Aura Fire ini jadi kayak wah ada Aran bisa nih masuk playoff, ternyata nggak juga.
Karena Gitu. ya balik lagi kalau misalnya ada transferan roster-roster baru pun mau nggak mau mereka harus ngerombak Tapi juga kan. tapi kalau ngerombak Ogut- strateginya dan segala macam. Kalau gue bilang gitu. Aura Fire musim depan dengan adanya Aran, ini kalau Aran masih dipertahankan ya, Aran tuh bagus. Mungkin mereka next fondasinya di sekitar Aran gitu. Tinggal Aran butuh Aran di ini XP aja. udah bagus, tinggal cari yang 4 ini aja. gitu. Berarti untuk Aura tuh cuma butuh waktu aja untuk Ya, dia ya pasti bisa butuh klop waktu. sama si Butuh waktu pondasi sama butuh gitu. uang Iya, nggak salah. buat transfer bermain. Tidak salah, Iya. tidak salah. Mungkin sama seperti alter ego, mungkin dia butuh waktu juga gitu. Karena kan Ya, kedatangan roster baru juga kan mereka di detik-detik terakhir gitu ya kan. Kedatangan Sang petani Rek, gitu ya. Kedatangan Rek ternyata nggak berhasil juga membawa Iya, mereka karena ke ya gimana playoff. ya, kita sendiri juga dengar kan si Rek pun datang di detik-detik terakhir gitu loh, ketika MPL mau mulai gitu. Jadi Sebenarnya- otomatis saat aku pribadi bilangnya kayak roster baru datang, ya udah kacau gitu. Ya buktinya kita lihat di week pertama, week kedua. Hilang, Sebenarnya bukan detik-detik terakhir ya, memang diperkenalkannya waktu mau MPL ya, which is semua tim pasti memperkenalkan rosternya waktu mau MPL dong. Nggak mungkin waktu mau sahur, orang pada tidur ya kan. Maksud Ogut adalah ya bukan salah Rek juga udah memberikan terbaik, tapi memang ya hasilnya seperti itu buat alter ego gitu. Butuh waktu aja sih untuk tim-tim yang tidak lolos gini ya. Nih, karena kita udah ngomongin EVOS, alter ego, sama Aura Fire, kira-kira nih 6 tim yang di atas nih, yang upper sama yang dapat lower nih, prediksi dah. Kan MPL Prediksi. playoff bentar lagi juga kan. Oke, prediksi Onyx masih kuat, RRQ masih kuat, apalagi ya yang masih kuat ya. Itu Dewa sebenarnya Dewa gini, Dewa kalau ketemunya masih RRQ. siapa? Ya masih ketemu RRQ dan lain-lain, mereka masih ada chance buat menang. Tapi kecuali kalau memang ada bukan perombakan, ada pembelajaran yang diambil dari regular season kemarin. Kan game terakhir kemarin mereka berhasil nahan imbang, kebalik Dewa United dulu baru RRQ kan. Benar. Ya, atau RRQ dulu baru Dewa United, aku lupa. Intinya mereka masih bisa, mereka punya potensi nih buat berkembang. Punya. Mereka punya punya roster yang bagus juga, ada Watt di situ yang dia juga udah MVP punya ya, dia udah punya MVP-nya Dewa ya. Dia udah punya pengalaman di sudut Dewa. Terus kalau Rebellion ya aku bisa bilang kuda hitam. Dia bisa aja bagus, bisa aja ya tersingkir awal-awal. Geekfam. Nah, Geekfam ini yang banyak bisa dibilang fans disenengin fans nih. Mereka pada pengen lihat grand final Onyx lawan Geekfam. Nggak tahu kenapa ya. Karena itu tuh gak kepikiran loh sama aku. Ya, Aku karena pribadi Geekfam sendiri ini gimana ya? Geekfam ini menarik setelah kemarin dari beberapa season mereka selalu di bawah, nggak lolos playoff. Akhirnya ada Baloyski. Sebenarnya udah kelihatan setelah masuknya Baloyski masuk, mereka ada peningkatan performa di situ. Kemarin season 11 atau season 10, season 11 kalau nggak salah, Baloyski datang itu udah langsung menggebrak, sempat ngalahin RRQ walaupun akhirnya kalah. Terus season 12 ditambahin Marki, tambah lagi deh. Ya hasilnya itu mereka berhasil lolos dan kalau nggak salah upper mereka deh nanti ada. Nanti kita bisa lihat lah nanti di MPL playoff. Nah kalau ya prediksinya seperti itu. Kalau prediksi final, kalau Ogut rasa Onyx masih terlalu kuat dan bakal masih masuk grand final. Imbas sih. Bakal masuk grand final. Kayaknya masih Onyx juga sih. Tapi nggak. Sang itu landak. prediksi, balik lagi itu prediksi. Kita lihat nanti seperti apa. Atau scorer punya prediksi juga Nah, gitu kan. tulis Mungkin di kolom pemikiran komentar. kayak The Kingslayer akan bisa jadi anak baru yang menjadi juara Karena gitu, Dewa anak United, Dewa atau itu tiba-tiba Cinderella, Geekfam gitu. Cinderella story banget. Itu kalau iya bisa Cinderella story sih, benar sih. Benar Kalau sih. Ogut kalau ngomongin ya bisa 2 Cinderella story. Geekfam atau Dewa United. Benar, Ya, dua. walaupun memang kansnya
ya nggak bisa dibilang gede-gede juga gitu. Kita realistis aja karena masih ada Onyx di situ. Pokoknya tim-tim yang kali ini tuh benar-benar oke lah ya gitu ya. So buat kalian kalau misalnya mau prediksi gitu, atau mungkin tim-tim kalian yang lolos, bisa juga nanti kalian nonton di playoff ya. Yang sebentar lagi, nggak salah seminggu atau seminggu lagi ya, seminggu 2 minggu lagi lah. Aku lupa tanggal 10 kalau nggak salah, 11 1 di Mahaka Di Square. Mahaka Square. Kalau mau beli tiketnya kan udah ada Early Bird 2 sekarang, karena Early Bird 1 udah habis kayak gitu. Bener. Jadi kalau misalnya pengen kalian bertanya cocok logiin Geek Fam dong gitu karena kedatangan Bali sih, boleh banget ceritain ke kita karena ya kedua tim yang benar-benar baru datang menghancurkan sang raja-raja di atas, baik dari RRQ, baik udah ngalahin EVOS dan lain sebagainya. BTR yang berhasil lolos ya, bisa kita bilang Bigetron juga hasilnya tuh sangat sengit. Bisa juga kita nanti bahasin di MPL dan terutama di MPL playoff. Nah, buat kalian kalau pengen ngomongin lagi nanti tenang, konten-kontennya ada di sosial media kita, baik di Instagram, di pantengin TikTok, terus media sosialnya Skor Indonesia ya kan, karena di situ banyak banget lah kita update seputar MPL dan juga skena-skena e-sport lainnya. Anak skena banget kita e-Skor ini. Kalian mau tanya apa ke Skor Indonesia, bisa kita jawab gitu ya. Kalian mau nanyain prediksi yang lebih benar bisa, kita punya Oh enggak, gitu. Semua prediksi benar ya kan, karena itu prediksi ya kan. Tergantung nanti kalau semua prediksi benar, wow, kita udah kayak kita punya. Ya, ahli prediksi ada ya kan. Jadi kalau mau lihat lagi, baca artikel di Skor Indonesia, baca juga di webnya dong. Nah, udah segitu aja dari kita mungkin. Ada tambahan lagi? Nggak ada? Udah kenyang. Udah kenyang. Kita pamit. See you next time, Skorer. Bye-bye.